Jadi antara hak batil jangan dicampur. Seorang dai sampaikan saja. Resikonya gimana? Ya biasa. Resiko dibenci, bahkan sampai mau dibunuh. Kalau cuma nggak diundang lagi masih mendingan. Nggak diundang lagi, itu masih mendingan tantangan. Tapi kalau mau dibunuh, kemudian seperti Nabi itu kan, nah, makanya kalau mau niru dakwah Nabi, sampaikan yang hak, maka lawan setiap kebatilan. Jangan abu-abu seorang dai. Gara-gara mungkin nanti di bawah ada tuh sikap atau akhlak seorang dai. Akhlak seorang dai. Jadi jangan abu-abu. Gara-gara ikut kelompok ini atau organisasi ini atau ormas ini sehingga dia tidak tegas. Jadi tolak ukur kebenaran bukan kelompok, bukan madhab, bukan organisasi, bukan ormas, tapi syariat, Quran, sunnah. Jadi jangan abu-abu kalau dai, harus jelas. Meskipun mungkin caranya berbeda. Ada yang terang-terangan, mungkin ada yang dengan cara halus, menolak juga tapi dengan cara halus. Nah, intinya kan abu-abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya nggak kompak nih, gimana sih yang laki? Saya ada pantun buat laki dulu, ntar dibalas sama ibu-ibunya. Siap? Pergi ke pasar beli tomat. Siapa yang cakep? Saya. Tomat dibuat sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat, semoga bisa menikah lagi. Mau dibalas gak? Balas ya? Balas. Pergi berjalan ke Pulau Meranti, singgah sejenak minum kopi. Kalau bapak-bapak ini berani menikah lagi, itu artinya mencari mati, meledak. Nah, cakep kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil imani wal ukhuwah wa nahana 'anit tafarruqi wal adawah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatid wal ustadzat yang saya muliakan, saya hormati, bil khusus guru kita bersama al ustadzah al mukarramah Dr. Hajjah Badrah Uyuni MA, hafizahullah ta'ala wa ra'aha. Kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiat, senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Asatid wal ustadzat kesini dalam rangka apa? Masya Allah, mau jadi da'i-da'iyah. Masya Allah, luar biasa. Mau jadi da'i-da'iyah insya Allah. Maka sebelum kita masuk pada praktek, ya, praktek dakwah atau lebih tepatnya disebutkan praktek ceramah. Jadi kalau kita bicara dakwah itu maknanya luas. Tapi kalau bicara ceramah, nah berarti ngomong tuh khutbah, ceramah. Tapi kalau dakwah luas, nggak hanya ceramah. Bisa dakwah melalui pendidikan, melalui budaya, melalui tulisan dan seterusnya, itu dakwah. Yang semua yang intinya mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kita hari ini, pelatihan dakwah kita hari ini adalah tantangan dakwah di era digital. Memang di era milenial. Nah, materi yang ingin saya sampaikan ini dadakan bikinnya. Kemarin handphone nggak bisa. Di grup keluarga katanya Mahat Ali.
Yang ada di grup silahkan dibuka, di-share, yang belum di-share ke temannya. Gak usah nyatet, mungkin nanti tambahannya catat. Nah, ini kalau jadi abu jadi ada gininya nih. Ntar kalian gantian. Masya Allah. Singkat ya. Jadi kita hari ini tidak banyak teori, tapi praktek. Sebelumnya saya tanya nih, asatid wal ustadzat ini apa baru atau memang sudah melanglang buana juga tuh? Sudah banyak jadwalnya? Hah? Oh iya. Ini sudah biasa tampil di masyarakat. Apa baru? Nah, nanti ini ya, untuk praktek nggak semuanya mungkin mengingat waktunya, bisa yang mau atau kita tunjuk nanti yang tampil. Baik. Pertama, definisi dakwah. Definisi dakwah atau yang dinamakan dakwah itu apa? Dakwah itu adalah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya mengajak atau menyeru. Jadi kalau ajakan secara bahasa mengajak atau menyeru itu disebut dengan dakwah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Itu dalil yang pertama, ayat dakwah surah An-Nahl ayat 125. Ayat berikutnya adalah surah Ghafir ayat 41 dan 42. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Kaumku, mali ad'ukum, bagaimana nih? Ad'ukum ilan najati, aku ajak kalian kepada keselamatan, wa tad'unani ilan nar, dan kamu mengajak aku kepada neraka. Tad'unani li akfura billah, ayat 42-nya, kalian mengajak aku untuk kafir kepada Allah, wa usyrika bih, dan juga menyekutukan Allah, ma laisa li bihi ilm, yang dimana itu aku tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut, wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar, sementara aku adalah mengajak kalian kepada Al-Aziz, kepada Allah yang maha perkasa, Al-Ghaffar yang maha pengampun. Nah, jadi dari kata tad'unani atau ad'ukum maknanya adalah menyeru, mengajak. Kalau kita sampaikan secara detail panjang, makna dakwah banyak. Nah, cuman kita fokus kepada makna menyeru atau mengajak. Nah, jadi makna dakwah adalah menyeru atau mengajak. Orangnya disebut dengan dai. Bentuk jamaknya adalah du'atun, ya. Dai, kalau perempuan daiyah, du'atun bentuk jamak dari dai. Nah, jadi kita ini dai, kita mau jadi dai, bukan mau jadi qadi. Ada perkataan ulama, kalau nggak salah ini perkataan Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, apa? Nahnu du'atun walasna qudat. Kami atau kita semua ini adalah dai, walasna qudat, bukan hakim. Berarti kalau dai tugasnya apa? Mengajak, bukan mengejek. Menyeru, ya, mengajak atau menyeru. Walasna qudat, bukan hakim. Hakim apa tugasnya? Mutus. Ini salah, ini salah. Ada nggak dai yang berprofesi sebagai hakim? Maksudnya dai yang seperti hakim ada nggak? Banyak. Ini salah, ini masuk neraka, ini bid'ah. Itu kayak hakim, udah menghakimi. Nah, padahal kita semua adalah du'atun, kita semua adalah dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menghakimi amalan seseorang. Nanti kita sampaikan. Jadi seorang dai, di sini saya berikan catatan kecil. Nah, tugas dai adalah menyatukan umat, bukan memecah belah umat.
Oleh karenanya hindari hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama dalam dakwahnya, sementara perkara yang usul atau yang qat'i yang sudah disepakati oleh para ulama kita harus tegas dan jangan abu-abu. Itu tugas dai itu. Jadi dai jangan milih-milih. Kalau memang sudah nas Quran hak, jadi antara hak batil jangan dicampur. Seorang dai sampaikan saja. Resikonya gimana? Ya biasa. Resiko dibenci, bahkan sampai mau dibunuh. Kalau cuma nggak diundang lagi masih mendingan. Nggak diundang lagi, itu masih mendingan tantangan. Tapi kalau mau dibunuh, kemudian seperti Nabi itu kan, nah, makanya kalau mau niru dakwah Nabi, sampaikan yang hak, maka lawan setiap kebatilan. Jangan abu-abu seorang dai. Gara-gara mungkin nanti di bawah ada tuh sikap atau akhlak seorang dai. Akhlak seorang dai. Jadi jangan abu-abu. Gara-gara ikut kelompok ini atau organisasi ini atau ormas ini, sehingga dia tidak tegas. Jadi tolak ukur kebenaran bukan kelompok, bukan madhab, bukan organisasi, bukan ormas, tapi syariat, Quran, sunnah. Jadi jangan abu-abu kalau dai, harus jelas. Meskipun mungkin caranya berbeda, ada yang terang-terangan, mungkin ada yang dengan cara halus, menolak juga tapi dengan cara halus. Nah, intinya kan abu-abu. Seorang dai harus jelas. Nah, ini adalah tugas dari seorang dai, yaitu menyeru kepada umat, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyatukan mereka, bukan memecah belah mereka. Jadi hal-hal yang diperselisihkan di masyarakat, ya, contohnya masalah fikih, jangan dibahas. Itu akan memperuncing masalah pasti. Benar nggak? Jangan. Misalkan di masyarakat sudah biasa tahlilan, misalkan, nih, untungnya Mahatali tahlilan. Nah, takutnya kita tampil misalkan berbeda dengan kau lain nih, dengan di kampung saya nih, kayak beda. Jangan. Pasti ada ulamanya mereka, kecuali udah nyimpang syariat, sudah nas, sudah sepakat ulah ini menyimpang nih, boleh disampaikan, mungkin dengan cara halus, dengan cara terang-terangan, dan terserah. Tapi kalau yang diperselisihkan atau khilafiyah di kalangan para ulama, maka kita tidak boleh mengusik. Nah, ini sekarang lagi 17 Agustus nih, 17 Agustus dalam konsep kebinekaan atau konsep dalam bernegara, berbangsa dan bernegara dalam persatuan kita. Hindari kita sebagai muslim, di negara kita kan ada agama lain, agama Kristen segala macam yang sudah diakui di negara kita, maka kita sebagai dai tidak boleh mencela agama lain, nggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kalian mencaci maki, mencela sesembahan orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Fayasubbullaha adwan, maka mereka akan mencela Allah, bukan mencela kita, tapi Allah yang dicela. Adwan dengan penuh permusuhan, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Udah dicaci maki Tuhan kita. Jangan. Kemudian hal-hal yang dimuliakan di masyarakat, ini konsep persatuan. Makanya dai harus menyatukan. Yang dimuliakan, simbol-simbol yang dimuliakan di masyarakat jangan disinggung. Contohnya tentang ulama, ya, apalagi tentang Allah, Nabi Muhammad, Quran, ulama, tokoh, itu jangan disindir. Kalau disindir pasti ada yang marah, jangan. Contohnya juga tentang, sekarang lagi rame tentang nasab, mending ngomongin nasib aja, nasib kita ke depan bagaimana. Nasab jangan diusik. Membanggakan nasab juga nggak boleh, bagian dari amalan jahiliyah. Mencela nasab juga sama, bagian dari kekufuran. At-ta'nu fil ansab, at-ta'nu fil nasab adalah kufrun, disebut dengan bagian kekufuran. Jangan dicela, karena nasab sudah masyhur bahwa fulan anaknya ini, keturunannya, nggak usah kita tanya, tes DNA aja Pak. Masa saya mau nanya Ustaz, coba tes DNA, kalau benar anaknya ini itu keturunan dari ini, kan? Ya kan bikin masalah namanya. Udah jangan diusik, pasti menimbulkan perpecahan. Jangan. Jadi kita tujuan apa? Nyampaikan yang jelas saja. Yang hak kita sampaikan hak, yang batil kita sampaikan batil. Itu seorang dai. Nah, jadi kata-kata tadi, ad'ukum ilal azizil ghaffar, aku mengajak kepada kalian
kepada Allah yang Maha Perkasa dan juga Maha Pengampun. Ini ayatnya. Sekarang hukum. Nah, hukumnya bagaimana sih? Wajib apa, fardu ain, fardu kifayah, sunnah, atau apa? Nah, kita baca ayatnya. Sekarang ayat pertama surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, hendaklah ada, minkum, di antara kalian, ummatun, satu umat. Bisa disebut organisasi, satu bangsa, komunitas, umat. Nah, kalau ini ummahat namanya lain. Jadi kita menyeru kepada umat, bukan kepada ummahat. Kepada ummahat nggak apa-apa. Kalau saya kan tugas saya membela ulama, berkhidmat untuk umat dan ummahat. Saya, bukan antum ya. Siap nggak ummahat? Ayat 104 dari surah Ali Imran adalah anjuran kita untuk berdakwah. Apa hukumnya? Wal takum minkum, tadi itu, hendaklah ada di antara kalian. Di sini pakai minkum. Apakah ini litab'id sebagian atau litamiyah semuanya, Ustaz ya? Gurunya itu. Apakah ada sebagian atau semuanya yang menyeru kepada Allah, menyeru untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu lihat kemungkaran, siapapun yang melihat kemungkaran di antara kalian. Nah, minkum di sini apakah sebagian atau semuanya? Apakah ini fardu kifayah atau fardu ain? Nah, ini pertanyaannya. Intinya, mau itu fardu ain atau fardu kifayah, namanya peran dakwah. Kewajiban dakwah itu adalah kewajiban kita semua. Atau kita memilih fardu kifayah, harus ada sebagian di antara kita yang menyeru umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat dari ayat dakwah, begitu juga dari tujuan dakwah lillahi ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dakwah. Nah, sekarang tujuannya. Tadi sudah definisi, kemudian hukumnya, dan yang berikutnya adalah tujuan dakwah. Apa tujuan dakwahnya? Apa pengen amplop yang penceramah? Tujuan dari ceramah maksudnya ya. Kan kita bicara dakwah di sini konteksnya adalah ceramah atau tabligh. Ya, kalau bicara dakwah secara umum ya banyak. Nah, ini yang dibicarakan public speaking di sini, belajarnya adalah belajar ceramah. Ya, belajar ceramah. Tujuan dakwah pertama adalah li'i'la'i kalimatillah, yaitu meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada lagi. Bukan karena madhabnya, bukan karena kelompoknya, tapi karena meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada agama dihina, agama Islam diejek, maka kita sebagai dai, kita sebagai duat harus kita bela bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Nah, jadi pertama, tujuan dakwahnya adalah li'i'la'i kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, littiba'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tujuan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdakwah, maka kita sebagai umatnya juga mewariskan, melanjutkan warisan Nabi, yaitu berdakwah. Kalau nggak ada kita, siapa yang melanjutkan risalah Nabi? Kenabian sudah tidak ada, tapi risalah dakwah
harus dilanjutkan, harus ada. Makanya dakwahnya tadi itu jangan karena kelompoknya, karena mazhab, tapi karena Allah. Dan yang pertama tadi dibahas harus menyatukan, jangan mecah belah umat. Sampaikan yang hak, sampaikan yang batil, yang hak-hak, batil-batil. Jangan abu-abu, harus jelas. Karena sekarang dai banyak tuh abu-abu, gelarnya doktor, profesor, tapi hidayah, coba hidayah. Sekarang aja yang nampak sekarang, ngakunya sebagai ulama, nulis begini, tapi membatalkan nasab, habaib. Ulamanya punya, bahkan kitabnya banyak, nulis kitab. Itulah ketika hidayah Allah subhanahu wa ta'ala tidak diberikan kepada mereka. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang ditambah ilmunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walam yazdad hudan, tapi dalam ilmunya tidak dapat bimbingan dari Allah, hidayah dari Allah, lam yazdad minallahi illa bu'da. Pada akhirnya tidak bertambah, tapi tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak, bahkan menjamur. Bahkan dengan munculnya ini kelompok sekarang nih yang anti nasab, mencela nasab, bahkan membatalkan nasab. Sebenarnya Allah sedang menyaring hamba-hambanya, mana yang mukmin dan mana yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi tidaklah seseorang itu membenci keluarga Nabi kecuali di hatinya ada sifat nifak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sedang disaring, ikut-ikutan. Benar nggak? Ada nggak? Nah, ini tugas digital sekarang kan, dakwah tantangan digital. Kalau YouTube-nya nggak ada yang nonton, maka tugas kita nebeng masuk ke YouTube yang rame, komen di situ. Nah, kan yang komen malah jelek kebanyakan. Saya sering masuk ke YouTube yang rame, di TikTok masuk saya itu. Dengan munculnya Imad bin Sarman, saya tahu tuh Imad bin Sarman, Allah sedang menyaring hamba-hambanya mana yang mukmin dan yang mana yang munafik. Itu dibully saya itu. Oh, biarin aja, nggak komen lagi saya. Saya di YouTube saya nggak ada yang nonton. Oh, biarin saya di situ masuk. Itu dakwah. Sampaikan yang hak, sampaikan di khutbah Jumat, sampaikan. Saya udah bisa, kayaknya sering berulang saya khutbah, terus terang. Dengan munculnya ini nih, kasus ini, khutbah saya nggak berubah. Saya bicara tentang kewajiban kita mencintai keluarga Nabi Muhammad. Di mana-mana saya sampaikan. Mau diulang apa-apa sih, diulang apa-apa. Masya Allah. Tiap hari Jumatan. Masya Allah. Sampaikan yang hak. Ini karena ini era digital, maka kita jangan terpengaruh ikut-ikutin yang grup sono mana maksudnya? Hah? Korporis sono. Nah, jangan, kita berdiri tegak lurus. Nanti wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Jalan yang lurus, jangan yang bengkok. Kecuali jalan ke Mahat Ali bengkok-bengkok, muter-muter. Harus jelas. Nanti di TikTok yang ramai sekarang, lagi ramai TikTok tuh, banyak tuh mencela tuh, banyak kelompok mereka, banyak terus serang, banyak. Memang disaring mana yang mukmin, mana yang munafik. Nah, komen kita di situ tuh, pasti banyak yang nyukai itu, pasti bisa ribuan yang nyukain kita tuh. Ada enggak semuanya benci. Kita dibully, diam, nggak usah dikebales lagi, sekali aja itu. Sekali komen udah biarin aja. Saya di YouTube-nya masuk, saya di YouTube-nya Rumah Irama masuk saya di situ. Lihat aja Abuya Bakir Lumi di situ ada tuh. Masya Allah. Bukan viral saya, vital. Berarti alat vital saya ini. Kalau nggak ada saya kan nggak penting, berarti nggak kurang. Masya Allah. Lanjut. Allah ya. Jadi pertama tujuan dakwah kita adalah apa? Li'i'la'i kalimatillah. Jadi supaya tidak salah niat kita. Yang kedua, littiba'in nabi, kita mengikuti nabi, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dari nabi. Nah, kalau nabinya udah nggak ada, kenabian udah nggak ada, dilanjutkan oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut, sampai kepada kita. Jadi kita mengikuti jejak mereka. Meskipun ada kelompok lain mengikuti salaf katanya, beda dengan kita. Intinya tadi prinsipnya ngikuti sahabat, kemudian koridornya, garis besarnya adalah jangan mencela tadi tuh, jangan mencela, satukan umat, satukan, jangan dipecah belah. Tadi tuh kalau bicara yang sensitif,
khilafiyah atau bicara tentang nasab yang sudah syuhrah, yang sudah masyhur di masyarakat, jangan, itu bikin perpecahan. Kita bicara yang jelas aja, yang sudah jelas. Nah, jadi littiba'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah tidak lain adalah liridha'illahi ta'ala, hanya menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menggapai amplopisme. Jangan, nggak dikasih nggak apa-apa. Nggak apa, saya Ustaz, saya nggak butuh amplop, yang penting isinya katanya. Bukan. Nah, jadi nggak dikasih nggak apa-apa. Ya, apalagi sekarang lagi rame Ustadz viral pakai tarif, betul nggak? Bahkan pakai DP dulu, kalau DP-nya kurang nggak datang, banyak itu. Bahkan ada yang cerita langsung ke saya, si Ustadz Fulan kenal baik dengan teman saya, itu dikonfirmasi, benar nih, benar, teman aneh katanya tuh, kan Betawi, dia pakai tarif begini, tarif begini, DP-nya harus segini, kalau enggak datang. Parah itu. Nah, mending ngundang Abuya Bakir Rumi gratis. Sama salah. Masya Allah. Jadi liridha'illahi ta'ala, nggak ada lagi mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa, nggak ada jadwal. Teman-teman saya sering WA saya tuh, kalau nggak ada jadwal, Jumat nggak ada jadwal, minta Abuya, Jumat ini saya kosong, Abuya ada yang 2 nggak? Saatnya jadi pendengar setia. Saya bilang begitu. Jangan minta jadwal terus. Saatnya antum jadi pendengar setia. Jangan mau ceramah mulu. Jangan-jangan karena amplop nanti itu ceramahnya. Saya Jumat besok kosong. Saya kasih tahu dari sekarang biar ada nih. Saya kemarin jadwal ditukar, jadi ditukar awal Agustus kemana? Agustus berapa kemarin? Kedua. Masya Allah. Kalau beliau lain jadwalnya. Lanjut dia. Jadi liridha'illahi ta'ala adalah mengharap ridha Allah. Enggak usah nyari jadwal. Ada ustaz itu tiap Jumat nyari jadwal, tiap Jumat tuh. Khutbahnya itu aja tuh. Enggak berubah. Datang ke ketua DMI-nya minta jadwal. Kan pasti dapat kalau ketua DMI. Pasti ada tuh yang kosong. Biasanya ada. Akhirnya dapat terus tiap Jumat ada dia. Gimana tuh? Nah, jangan. Nanti di bawah nanti ada tuh akhlak seorang dai itu harus bagaimana. Kenapa? Karena dakwah ini adalah perbuatan yang mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa? Ini pertanyaan apa namanya? Istifham ingkari ya Ustaz ya? Benar kan? Takut salah. Ada guru nahwinya soalnya nih. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang paling bagus, siapa yang terbaik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nggak ada. Ini nggak perlu dijawab. Jadi yang ngajak kepada Allah itu adalah perbuatan atau ucapan terbaik. Nggak ada yang lebih baik. Wa man ahsanu qawlan, istifham ingkari ya. Kebalikannya, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang melarang-larang orang berzikir di masjid? Ada nggak yang dilarang di masjid? Yasin malam Jumat nggak boleh, baca ini nggak boleh di masjid. Itu zalim disebutnya di Quran. Wa man azlam, siapa yang lebih zalim? Nggak ada lagi. Ini nggak bisa dijawab nih, istifham ingkari. Pertanyaan nggak perlu dijawab. Kalau tadi mengajak kepada Allah merupakan ahsanu qaulan, perkataan terbaik. Kalau melarang orang berzikir di masjid adalah azlam, orang paling zalim. Azlamu mimman man'a masajidallah an yuzkar fihi ismuh Allah. Jadi kelompok namanya Bang Wahab. Saya nyebutnya kelompok Bang Wahab atau Wahabi. Wawasannya hanya bid'ah. Jadi wawasannya bid'ah, enggak boleh ya sini masjid malam Jumat, enggak boleh zikir malam Jumat, semua enggak boleh di masjid. Padahal jelas ayatnya ini, wa man azlamu, atau di ayat lain, fi buyutin adzinallah an turfa'ah wa yudhkaru fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah, yang di masjid. Fi buyutin adzinallah, Allah mengizinkan an yudhkar, untuk disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan kencengin la ilaha illallah, silakan di masjid rumah Allah kok, mau dilarang. Yang ngelarang-larang tadi adalah kelompok orang dolim, bahkan paling dolim. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya Wahabi datang nih sini nih. Lagi bahas ini ada Wahabi harusnya. Enggak ada iklan.
nggak masuk ke sini, apalagi ada kuburan. Makanya kalau masjidnya pengen aman dari Wahabi, kasih kuburan, nggak bakalan datang Wahabinya. Betul, meskipun kuburan bohongan, kasih. Kira tambah rame Wahabi, kasih kuburan di situ, udah pergi pasti mereka. Ada daerah saya itu DKM-nya di daerah Pondok Ranggon, DKM Masjid Mahatma namanya, senam pernapasan tuh Mahatma, dibikin masjid namanya Mahatma. Dokter siapa namanya, saya nggak pernah ketemu tuh, saya beberapa tahun di situ nggak pernah ketemu dengan dokter itu. Yang meninggal dikuburin di samping masjidnya. Dulu banyak Wahabinya, sekarang habis semua Wahabinya. Pergi, kenapa? Ada kuburan. Karena bagi mereka sholat yang ada kuburan nggak boleh, syirik ya, dan seterusnya. Nah, makanya para asatid nih yang punya masjid, musola di rumahnya, supaya aman dari Wahabi, nanti bikin kuburan. Mau di belakang, di mana, di depan, bikin kuburan bohongan. Ya, insya Allah aman dari Wahabi. Kemudian nih terakhir, nanti praktek. Nanti sebelum praktek saya sampaikan tentang tekniknya. Tekniknya. Akhlak dai. Ini akhlak dai. Akhlak dai yang pertama harus ikhlas. Itu bagian dari akhlak. Ikhlas karena Allah. Tadi kan li ilai kalimatillah, li ridhaillah, li tiba'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, seorang dai atau daiyah harus berakhlakul karimah, baik dalam ucapan dan tindakan. Jadi ucapannya harus sopan, mencontohkan ke masyarakat. Semua banyak saya lihat ustadz penceramah kadang minum pakai tangan kiri. Ada nggak? Banyak ustadz kalau jamaahnya nggak repot, minum tangan kiri ustadz itu. Kalau masalah rokok mungkin lain ya, banyak ustadz penceramah rokok. Kalau bisa jangan ngerokok lah, karena di Mahat tadi nggak ada yang ngerokok. Jangan ngerokok kalau bisa. Ngerokok tuh dibilang hilafi ya, bukan hilafi ya, karena pembelaan kebanyakan perokok tuh mesti dibela. Nah, kalau ngopi silahkan ngopi, bagus kalau ngopi. Karena ulama kan selama mulut kita bau kopi itu malaikat memintakan ampun katanya. Ada keterangan dari ulama itu. Kopi silahkan, kopi pahit ya, jangan pakai gula. Baik, berakhlakul karimah dalam ucapan dan tindakan. Jadi tunjukkan seorang dai akhlaknya baik, karena dai adalah contoh dilihat oleh masyarakat. Sering ngomong agama, sering nyampein Quran, nyampein hadis. Wah, akhlaknya kok begini, kencing berdiri lagi ustadznya gitu. Atau di masjid ustaz kencing berdiri, meskipun kencing berdiri boleh sebenarnya, kan Nabi pernah praktekin kencing berdiri. Tapi kalau bisa jangan. Banyak saya lihat ustaz-ustaz kan di apa namanya, orinoir istilahnya ya, yang kencing berdiri apa namanya di toiletnya, orinoir istilahnya kan, kayak di bandara tuh kan ada di masjid-masjid tempat kencing berdiri. Itu ustaz ada kencing berdiri. Jangan, tunjukin akhlak itu, masuk ke toiletnya, masuk kamar mandi, duduk di situ ya, duduk. Ini jelek, jadi reputasinya jadi jelek namanya kalau kencing berdiri, ustaz kencing berdiri, kok gimana sih, kan gitu. Tunjukin akhlakul karimah. Kemudian ini penting nih, nomor 3, mengutamakan kepentingan agama, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan atau organisasi. Ini harus agama nomor 1. Jangan gara-gara ada di ormas tertentu kemudian ormas ini menyimpang dari syariat dibela ormasnya. Salah. Karena tolok ukur kebenaran bukan ormas, bukan madhab, bukan organisasi, tapi syariat. Sama dengan ini kasus habaib dengan kiai. Maka tolok ukur kita bukan habib, bukan kiai, tapi syariat. Ada habib benar, ada habib benar, kemudian ada kiai salah. Kasus ini 2 misalkan berseteru, yang benar habibnya kita bela bukan karena habibnya, karena benar. Atau kebalik, yang benar kiainya, habibnya salah, kita bela kiainya bukan karena kiai, tapi karena benar. Jadi tolok ukurnya syariat. Ini seorang dai harus sikap begitu, harus ada tuh. Nah, di sini ada nih, insaf namanya, bijak ya, harus bijak, adil kepada siapapun, termasuk kepada keluarganya. Misalkan seorang kiai ini, ustadz penceramah terkenal, anaknya punya kasus dengan tetangga, anak kita yang salah, anak ustadznya, maka seorang dai harus mengatakan yang salah, gitu aja. Bisa nggak? Bisa. Insya Allah. Istri kita misalkan dengan segala macam punya masalah dengan istri orang, yang salah istri kita, kita harus insaf, harus adil.
Oh kalau salah salah. Kenapa? Tolok ukur kebenaran adalah Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan organisasi, bukan orang, ya, bukan orang, bukan organisasi dan seterusnya. Jadi mengutamakan kepentingan agama, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian ini tadi yang tadi bersifat insaf atau bijak kepada siapapun dan bukan toleransi yang kebablasan. Nah, ini suka ada toleransi, jangan seperti karena kelompoknya membela kelompok ini misalkan, hanya ini kan toleransi, jangan. Tolok ukurnya tetap satu, syariat. Kalau salah dengan saya udah, mau kita ada di organisasi ini, mau kita dipecat dari organisasi tersebut, itu nggak masa bodoh, kata orang Betawi, masa bodoh. Yang penting kita tidak salah syariat. Organisasi, kelompok atau ormas hanya kendaraan. Tujuan kita tadi li'ila'i kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus insaf. Nah, misalkan nih sekarang FPI, bukan FPI yang benar syariatnya. Kalau FPI salah kita katakan salah, misalnya nggak benar terus, FPI benar terus atau NU salah terus, nggak begitu. Jadi tetap tolok ukurnya adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang da'i juga harus jujur dalam menyampaikan dakwah, terutama dalam menyampaikan dalil. Nah, ini banyak yang nggak jujur, terutama ya Ustadz sana tadi itu, Ustadz Bang Wahab tadi itu. Maulid Nabi bid'ah, dia sendiri yang ngomong, padahal ulama khilafil banyak. Coba begini, harus jujur. Maulid Nabi ini menurut Imam Suyuti misalkan begini-begini ada kitabnya. Menurut Syalbani atau Ibnu Taimiyah begini. Kan jelas, enak gak dengarnya? Enak. Menurut Islam, menurut Nabi bid'ah, iya, nggak adil namanya, nggak jujur. Seorang dai harus jujur menyampaikan. Sampaikan apa adanya. Kalau memang ini perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka sampaikan. Oh, ini ulama perbedaan pendapat. Kalau ustadz bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Lain, amplopnya beda. Nah, itu perbedaan pendapatan kalau kiai. Kalau ulama perbedaan pendapat, nggak ribut. Yang suka ribut perbedaan pendapatan. Ada di sini yang beda pendapatannya. Wah, enak nih diundang ke kantor nih, soheh katanya, istilah teman-teman saya soheh. Mana tadi? Soheh apa lebih? Doim katanya tuh. Doim berarti sedikit. Doim jinten lagi katanya. Masya Allah. Jadi jujur, harus jujur di dalam menyampaikan dalil khususnya. Misalkan kita diminta bicara tentang misalkan nisfu Sya'ban, kita bicara tentang nisfu Sya'ban, sampaikan. Kalau ada yang bilang bid'ah, yang bilang sunnah, sampaikan dua-duanya dengan dalil. Kecuali yang sudah sepakat lain, sepakat keharamannya atau ketidakbolehannya sudah sepakat ulama, sampaikan juga. Jangan ini hilafiyah misalnya, jangan. Kan ada furu, ada usul gitu kan, di dalam usul fikih itu ada dalam fikih. Kemudian sabar. Yang keenam harus sabar. Jadi seorang dai harus sabar. Sabar artinya apa? Sabar menyampaikan tadi tuh agama Allah. Wasbir, sabar. Nafsakah, dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka, bil ghadati wal asyi, pagi, sore, siang, udah ngajak kepada Allah aja. Sabar kita bersama mereka, disuruh sama Allah. Ikuti terus mereka tuh, sabar, ikuti terus. Selama benar dia menyampaikan, menyeru kepada Allah, sabar, ikuti terus. Bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Tujuannya cuma satu, dia apa? Yuriduna wajhah, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sampaikan lagi, wala ta'du 'ainaka anhum, jangan kalian berpaling dari mereka, jangan kedipkan mata kalian dari mereka. Dari saking pentingnya, ikuti terus tuh. Ini orang istiqomah nih, orang ikhlas nih, ikuti, sabar, ikuti terus. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Mungkin kamu ngikutin dia agak pegel juga, males, bosen, ada emeng-emeng nih, turidu zinatal hayat, ada yang lebih gede ternyata nih. Nah, yang ingin suruh ngikutin yang istiqomah, kita ikutin yang istiqomah yang ikhlas, tiba-tiba ada godaan, turidu zinatal hayatid dunya. Ini kayaknya lebih enak ini nih. Ini ujiannya seorang dai nih.
Lebih sahih ini amplopnya nih. Dipanggil ada 2 jadwal, yang satu di kantor 2 juta sekali datang. Kalau kantor 2 juta kata Ustaz Mujib, mana Ustaz Mujib ada? 2 juta katanya. Di sebelah tangga 300.000. Ini goda nih kita, di mana nih? Nah, mana nih? Kira-kira yang mana? Yang mana yang mau diambil? Yang duluan 300. Yang nomor 2 juta. Ambil yang mana? Istikharah dulu katanya. Istikharah. Oh, ternyata istikharahnya tenang yang 2 juta saya. Ya gimana nggak tenang 2 juta? Masya Allah. Itu godaannya, turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu taati, jangan kamu ikuti man aghfalna qalbahu, orang yang telah kami lalaikan hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami, kata Allah. Wa kana amruhu furuta, yang urusannya adalah melampaui batas. Jadi kita disuruh sama Allah untuk bersabar bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah, orang yang istiqomah, yang tujuannya cuma satu, pagi sore cuma satu, adalah yuriduna wajhah, mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu berpaling dari mereka gara-gara kamu ada yang lebih gede nih. Turidu zinatal hayatid dunya. Na'udzubillah min dzalik. Yang istiqomah, jujur dan sabar. Kemudian yang berikutnya, yang tadi disampaikan, seorang dai harus menyatukan umat. Ya, bukan memecah belah umat. Kita satukan umat. Makanya dalil paling sahih Quran aja, pakai Quran. Ya, Quran. Kalau di Quran tuh gak bicara madhab. Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Yang penting iman, amal soleh, udah. Bukan harus salaf, enggak ada. Amanu wa amilus shalihat, udah beriman, amal soleh, udah masuk surga. Itu kalau bawa Quran gitu enak. Tapi kalau bicara ke madhab nanti pecah ulama begini repot. Udah pakai Quran aja, seperti di Rasil tuh. Rasil ya, radio apa? Islam yang satu. Tapi usin Quran umumnya. Innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika lahum ajrun ghairu mamnun. Walladzina kafaru wa kadzabu neraka. Kalau udah kafir udah neraka. Kalau iman, amal soleh, mau dia saudara, mau dia keluarga tapi kafir, ditolak. Contohnya siapa? Kanaan, anaknya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh, ya Allah, innabni min ahli. Kan'an adalah anakku, keluargaku, selamatkan ya Allah. Innabni min ahli wa inna wa'dakal haq, karena janjimu maha benar. Kan dalam doa harus begitu, dalam doa harus puji Allah. Nabi Nuh muji Allah. Innabni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Ya Nuh, Nuh, Kan'an bukan keluargamu. Coba bayang, anak sendiri dibilang bukan keluarga. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak soleh. Artinya tidak sandarkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditolak, nggak berkumpul. Jangankan nggak berkumpul di surga, di Pondok Ranggon aja dipisah kalau kafir sama muslim. Nah, jadi kelompok pluralisme. Ada sekarang kelompok pluralisme, itu adalah satu paham ya yang mengatakan semua agama benar. Berarti kalau dia meninggal dimutilasi nanti itu jasadnya. Betul nggak? Dimutilasi nanti, kepalanya taruh di kuburan Islam, kemudian kakinya ditaruh ke Kristen, Hindu, biar kebagian semua. Namanya pluralisme. Tapi kenyataannya kan, kalau udah beda agama, satu keluarga beda agama, kan di Jakarta lagi umum nih, apalagi di kalangan artis, di kalangan pejabat, orang-orang kaya, orang terlinti. Orang kaya tuh di rumahnya biasa tuh, yang bapaknya muslim, yang ibunya Kristen, yang perempuan anaknya ikut ibunya, kemudian yang laki ikut bapaknya, itu biasa. Iya, di dunia kumpul. Jangan ngarap di akhirat, di Pondok Ranggon, di kuburannya dipisah kuburannya. Kalau yang Kristen, kuburan Kristen, betul gak? Yang muslim, kuburan muslim. Makanya insya Allah jaga keluarga kita dari paham-paham seperti itu, amin ya rabbal alamin. Ini penting lagi nih, ada tambahan nih, tadi nggak ada di materi, nggak ada. Seorang dai harus dermawan ya, jangan pelit, kondangan mulu tapi pelit. jangan pelit. Syukur-syukur
punya binaan di rumah, katakanlah misalkan binaan pengajian, yayasan yatim misalkan, enak disalurkan ke sana. Nah, seorang dai harus dermawan, jangan pelit seorang dai. Seperti contohnya begini, ini khotib nih, ini laki nih yang sering jadi khotib misalkan, ada kotak amal lewat ke Jumatan biasa, khotibnya nggak naruh juga Pak, meskipun bawa naruh juga, naruh lah, jangan ngarep terus, jangan naruh juga di situ. Dermawan ya. Yang berikutnya adalah seorang dai harus rahmah atau penyayang. Ya, penyayang bukan ke jemaahnya, cuma yang ibu-ibu bukan. Penyayang terutama kepada anak-anak. Kan kata Nabi, laisa minna man lam yarham shaghirana. Bukan umat kami, bukan golongan kami orang yang tidak sayang kepada anak kecil dan tidak hormat kepada yang lebih tua. Jadi kalau dengan guru yang lebih tua kita hormati karena ilmunya, karena umurnya. Kemudian kalau yang muda kita sayang pada anak kecil, yang di bawah kita sayang. Dan itu masuk dalam kategori bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak sayang kepada anak kecil, nggak hormat kepada yang tua atau kepada guru yang kita muliakan, laisa minna, kata Nabi Muhammad, bukan dari golongan kami. Dan yang terakhir, seorang dai itu tidak berhenti belajar atau jangan malu karena sudah banyak kondangan. Gara-gara udah banyak kondangan nggak mau ngaji lagi. Ini musibah, ini udah banyak. Saya kemarin di Ciracas ngadain khusus karena memang kelemahan para dai, ustadz, khotib, guru ngaji atau imam masjid itu kebanyakan kendalanya di Quran, baca Quran ya, baca Qurannya hancur, rusak. Saya mengadakan sendiri pribadi, saya nggak kerja sama dengan ini, gratis bahkan saya itu, khusus imam masjid, kemudian guru ngaji dan juga khotib untuk perbaikan bacaan Quran. Nggak ada yang datang, udah di set. Yang datang nggak bisa ngaji, padahal kita kelas udah kelas tinggi gitu, maksudnya udah lain. Yang datang nggak bisa ngaji, udah saya bubarin aja. Apa ini nih? Bukan saya nggak mau ngajarin mereka, maksud saya level udah naik lagi gitu, belajar ngaji khusus ustad. Karena kalau kita ceramah khutbah kan pasti nggak lepas dari ayat Quran, apalagi di rukun khutbah ada baca Quran tuh rukun, bagian dari rukun khutbah harus dibaca. Ya, ini baca Qurannya hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya sih keren ya. Nabi SAW bersabda yang artinya, itu ketahui kalau ada yang begitu tuh nggak bisa banyak ngaji itu. Kalau sedikit-sedikit yang artinya itu nggak bisa baca Quran dia, jangan diundang yang nggak bisa ngaji ya. Ini seorang ustadz jangan mau belajar, jangan berhenti belajar ngaji. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas ilmu ada ilmu, di atas ilmu ada ilmu. Kita nih kata orang udah pinter nih segala macam, nggak ada yang di atas kita, pasti banyak. Ngaji terus, semakin ngaji kita bukan semakin pinter, semakin bodoh. Ternyata ilmu luas, ilmunya Allah sangat luas. Itu saja mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan nih. Kalau kultum, karena kita kan di Ramadan terutama ya, kultum Ramadan berapa menit waktunya? 3 menit. Acara dari awal tahlil, kira udah mau buka puasa suruh kultum, ngomong apa coba? 3 menit mau ngomong apa? Mukaddimahnya udah masih yang saya hormati kiai, habis titit bunyi udah makan orang semua itu udah. Nah, makanya kalau kultum itu kan singkat ya, lebih tepatnya 7 menit atau 3 menit lah misalkan kulting ya, apa? Kulting 3 menit, maka langsung ringkas, nggak usah bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, udah cukup, langsung poin, nggak usah yang saya hormati, habis waktunya, nggak usah. Jadi kebiasaan yang saya hormati itu kalau waktunya panjang, beri tabligh akbar panjang waktunya, silakan sebutin nama-nama semua, jangan lewatin, kalau perlu sebutin semuanya. Tapi kalau cuma 5 menit kisah dikasih waktu 7 menit, 3 menit, apalagi 3 menit aja Pak, kadang poin semua tuh kayak di Instagram tuh 1 menit kan, di TikTok 1 menit bisa tuh, nggak bisa kan, harus bisa. Maka materi itu pentingnya gini ya, materi itu kuasai dulu gitu ya. Kemudian kalau waktunya yang diberikan panjang, kan 1 jam, yang diberikan 1 jam,
maka persiapan kita 2 jam, jangan setengah jam. Jangan 1 jam, jangan ngepres. Waktunya 1 jam Pak Ustaz, Pak Kiai 1 jam waktunya. Maka persiapan latihannya berapa jam? 2 jam atau 3 jam. Jadi kalau misalkan nanti kelewat tuh, kita masih banyak materinya, masih banyak. Kalau lupa bagaimana? Ada triknya kalau tabligh akbar. Baca sholawat kayak gitu atau apa segala macam. Banyak triknya kalau di tabligh akbar. Tapi kalau khutbah Jumat repot. Ngeblank, udah gimana tuh? Barakallahu li wa bisa. Udah selesai, nggak bisa kalau khutbah Jumat. Nah, tapi kalau tabligh akbar bisa. Sholatul. Saya perhatikan Ustaz Abdul Somad yang terkenal tuh, sering dia mandek di tengah, saya perhatikan itu langsung baca sholawat tiba-tiba. Itu lupa beliau pasti lupa. Habis itu nyambung lagi. Itu trik loh, trik dalam dakwah. Kalau lupa sholawat, itu nggak ketahuan. Kalau lupa apa ya, mau ngomong apa, udah ketahuan, bingung nanti itu. Langsung selawat. Salawat andalan kayak apa ya langsung dibaca. Kalau waktunya panjang. Tapi kalau singkat, langsung to the point.